Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tugas proyek 2, yaitu tentang penjadwalan proyek, yang dimana tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah manajemen industri yang dosen pengampu yaitu Ibu Milana PSD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya yaitu Andrianto dengan NIM 22073040 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, di sini kita akan membahas yaitu sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas seperti tercantum di bawah ini, yaitu pada tabel. Bisa kita lihat activity yaitu aktivitas, sedangkan sampingnya ada preceding activity yaitu aktivitas yang diutamakan, dan duration atau waktu dari aktivitas itu. Nah, bisa kita lihat di sini A, B, C ini, aktivitas A, B, C ini preceding aktivitasnya yaitu non, yang dimana mereka aktivitas itu ketiga itu bisa dilakukan secara bersamaan tanpa mengutamakan persyaratan aktivitas lain. Nah, bisa kita lihat yang pada aktivitas D ini preceding activity-nya yaitu AB, yang dimana untuk melakukan aktivitas D ini perlu diselesaikannya terlebih dahulu yaitu aktivitas A dan B, maka bisa kita lanjutkan untuk aktivitas D. Begitu juga dengan E. E memerlukan aktivitas C dan D, yang dimana C dan D diselesaikan terlebih dahulu, maka aktivitas E boleh dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada F. Yang F ini yaitu persyaratannya aktivitas E diselesaikan terlebih dahulu, baru kita bisa melanjutkan aktivitas F. Kemudian G. G sama dengan juga F, yaitu kita selesaikan dulu aktivitas E, baru kita bisa melanjutkan ke aktivitas G. Yang kemudian aktivitas H. Nah, pada aktivitas H ini kita harus menyelesaikan aktivitas F terlebih dahulu, baru kita boleh melanjutkan ke aktivitas H. Selanjutnya aktivitas I. Aktivitas ini juga kita selesaikan terlebih dahulu aktivitas F, baru kita bisa membuat aktivitas E. Dan yang terakhir ada J, yang dimana aktivitas J ini bisa dilakukan ketika kita sudah menyelesaikan atau menyiapkan dari aktivitas H, I, dan J. G. Nah, bisa kita lihat durasinya. Pada aktivitas A, durasinya yaitu 10, yang B 8, C 12, D 25, E 7, F 48, G 58, H 30, I 23, J 45. Nah, ini gimana 10, 8, 12 ini, angka ini itu berupa hari. Nah, adapun soal dari sebuah proyek ini, yang dimana tugasnya itu, yang pertama, gambarkan rangkaian di atas rangkaian pada tabel ini secara lengkap ke dalam diagram PERT atau CPM dan precedence diagram. Dan yang kedua yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang ketiga, tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERT CPM dan precedence diagram. Dan yang terakhir yaitu analisa hasil yang saudara peroleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut? Jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis tersebut. Nah, kita lanjut slide selanjutnya. Bisa kita lihat di sini yaitu diagram RCPM. Nah, kita lihat di sini pada angka satu ini ada tiga cabang. Mengapa kita buat tiga cabang di sini? Karena
aktivitas A, B, C ini tadi pada tabel yaitu non, dimana tidak perlu dilakukannya, tidak ada persyaratan lagi karena dikarenakan A, B, C ini bisa dibuat dilakukan secara bersamaan, boleh dilakukan secara bersamaan, begitu singkatnya. Nah, bisa kita lihat pada D, panah B ini menuju ke D dan juga A, yang mana D ini bisa dilanjutkan aktivitasnya ketika aktivitas A dan B ini sudah siap atau sudah selesai. Selanjutnya, aktivitas E. Nah, pada yang kita lihat tabel tadi, di mana aktivitas ini bisa dilakukan setelah kita selesaikan aktivitas C dan juga D. Nah, baru kita bisa melanjutkan aktivitas E. Selanjutnya, F. Sini ada dua cabang nih, E, yang dimana F ini bisa dilakukan aktivitasnya ketika sudah menyiapkan aktivitas E. Begitu juga dengan G. G bisa dilakukan aktivitasnya ketika E ini sudah siap. Kemudian aktivitas H, di mana F ini tanda panahnya itu ada dua cabang, H dan I. Di mana kita lihat tadi pada tabel, H bisa dilakukan aktivitasnya ketika aktivitas F ini sudah siap, dan I bisa dilakukan aktivitasnya ketika F juga sudah siap. Nah, yang terakhir yaitu ada J, di mana J ini bisa dilakukan aktivitasnya ketika G, H, I sudah siap. Ini bisa kita lihat tanda panahnya, tanda panah G ke sini, yang dimana garis di sini adalah untuk menyambungkan antara G, H, I untuk untuk bisa melakukan aktivitas J. Nah, kita lihat juga di sini ada angka-angka di bawah huruf A ini, yaitu angka huruf A ini merupakan durasi. Durasi itu berapa lama proyek ini siap, aktivitas ini siap. Yang dimana yang bisa kita lihat di sini, A 10, B 8 hari, C 12 hari, D 25 hari, E 7 hari, F 48 hari, G 58 hari, H 30 hari, I 23 hari, J 45 hari. Nah, baik, selanjutnya yaitu bisa kita lihat di sini ada precedence diagram, yang dimana precedence diagram ini hanya untuk mempermudah kita untuk mengetahui penjadwalan suatu proyek. Di sini bisa kita lihat yaitu ada aktivitas A, B, dan C, D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dengan adanya precedence diagram ini, kita mudah untuk melihat aktivitas yang akan kita buat sebelumnya. Kita harus menyelesaikan aktivitas apa terlebih dahulu. Misalnya ini, aktivitas D. Nah, aktivitas D ini kita harus menyelesaikan aktivitas A dan B terlebih dahulu, baru kita bisa melanjutkan ke aktivitas D. Nah, sini aktivitas E. Aktivitas E ini bisa dilakukan ketika kita sudah menyelesaikan aktivitas dari B dan juga C. Nah, kemudian juga bisa kita lihat di sini aktivitas F bisa dilakukan ketika aktivitas E sudah selesai, dan G juga dia bisa dimulai ketika aktivitas E ini sudah siap. Maka jika E sudah siap, F dan G bisa dimulai aktivitasnya. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas H dan I. Nah, aktivitas H dan ini bisa dimulai
ketika aktivitas F ini sudah selesai, dan selanjutnya itu ada aktivitas J, yang mana kita lihat tanda panahnya. Aktivitas J ini bisa dilakukan ketika aktivitas G, H, I udah siap atau sudah selesai. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, itu di sini kita bisa jawab yaitu waktu yang dibutuhkan adalah 160 hari, 165 hari. Di mana dapat kita 165 hari? 50 hari itu ini dapat kita hitung dengan menentukan lintasan kritis dengan cara menjumlahkan durasi aktivitasnya yaitu A, D, F, H, dan J. Kita bisa lihat yaitu pada aktivitasnya 10, 25, tambah 7, tambah 48, tambah 30, tambah 45 sama dengan 165 hari. Bisa kita lihat di sini lintasan kritisnya yaitu A, aktivitas A, D, E, F, H, dan C ini merupakan lintasan kritis dari percentage diagram ini. Nah, ini bisa kita jawab yaitu tentang lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram percikan diagram. Jawabannya yaitu lintasan kritis dari suatu proyek itu A, D, E, F, H, dan J. Nah, yaitu di sini ada yang terakhir. Analisa hasil yang saudara peroleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut? Jelaskan apa manfaatnya diketahuinya jalur kritis itu. Nah, ini bisa kita jawab yaitu lintas kritis adalah rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu guna untuk menyelesaikan suatu proyek, yang dimana lintas kritis ini adalah persyaratan pekerjaan tersebut dilakukan, di mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda. Manfaat diketahuinya jalur kritis adalah meningkatkan perencanaan yang akan datang, memfasilitasi manajemen sumber daya yang lebih efektif, dan membantu menghindari penghambat kerja. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang penjadwalan proyek. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.